Selamat pagi teman-teman. Saya Pras. Sekarang ini sedang berbicara langsung dari YouTube channel milik saya, Pras Guntur Seto. Saya berharap Anda sekalian yang menyaksikan video ini dan yang belum selalu berada dalam kondisi sehat walafiat, rezekinya terus bertambah, kesehatannya terus meningkat, dan selalu diselimuti kebahagiaan setiap hari. Itu harapan saya. Sobat-sobat Guntur Seto, pagi ini saya ingin bicara terkait dua fungsi yang berbeda dari pikiran manusia. Satu disebut pikiran sadar, satunya lagi disebut pikiran bawah sadar. Seperti yang selalu saya singgung-singgung dalam sejumlah video yang lain juga. Teman-teman, pikiran bawah sadar manusia itu dalam beberapa hal bisa disamakan seperti layaknya sebuah kebun. Anda adalah pekebunnya. Nah, yang Anda lakukan setiap hari itu adalah sebagai seorang pekebun dan pemilik kebun, Anda menanamkan benih pada kebun itu. Apa benih itu? Benih itu adalah semua jenis pikiran, semua jenis keinginan, dan semua jenis harapan-harapan yang Anda sampaikan lewat pikiran Anda. Itu laksana Anda menanamkan itu semua ke dalam kebun pikiran bawah sadar kita itu. Tentunya ini Anda lakukan sepanjang hari, sepanjang hayat, pagi, siang, sore, malam, berdasarkan moda dan gaya kebiasaan berpikir. Intinya, apapun jenis pikiran atau keyakinan yang Anda tanam ke dalam pikiran bawah sadar, ujung-ujungnya itulah yang Anda dan kita-kita ini, dan termasuk saya ini, dapatkan atau kutip hasilnya. Apakah baik, apakah buruk? Oke, itu landasan pertama. Oleh karena itu, kita diminta untuk selalu sangat berhati-hati. Ya, kita harus pastikan betul melalui pikiran sadar kita ini bahwa kita harus menciptakan pikiran-pikiran yang positif, yang baik, yang konstruktif. Ya. Dan oleh karena itu pula kita harus mulai pelan-pelan menyadari dan belajar mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Apakah tentang kedamaian, tentang kebahagiaan, tentang tindakan-tindakan yang baik, keinginan yang baik, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Anda harus pikirkan hal seperti ini dengan tenang, dengan minat yang besar atas kualitas-kualitas yang baik itu, dan Anda sepenuhnya harus terima itu semua. Sepenuhnya harus Anda terima itu semua sebagai satu fakta yang baik melalui pikiran sadar. Ya, melalui pikiran sadar kita ini. Karena jembatannya adalah ini. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, pikiran bawah sadar manusia itu
juga bisa disamakan dengan sebidang tanah, sebidang lahan. Nah, lahan ini akan menumbuhkan jenis benih apa saja. Nggak masalah baik atau buruk, dia akan tumbuh kalau dia diletakkan di sana. Maka orang sering mengatakan setiap yang namanya pikiran itu adalah penyebab, dan setiap kondisi yang kita hadapi ini adalah efek. Jadi hubungannya seperti itu. Nah, untuk alasan seperti ini, siogianya menjadi penting bahwa Anda itu harus bertanggung jawab atas apa yang Anda pikirkan. Dengan begitu, nanti hasilnya akan terjadi hanya sebagai hasil yang kita inginkan. Tentunya hasil yang kita inginkan itu adalah hasil yang baik. Dan kita tidak ingin ada hasil yang tidak baik. Oke, dan itu syaratnya harus dimulai dengan pikiran yang baik. Begitu kira-kira teman-teman. Ketika seseorang itu berpikir lewat pikirannya, ya, bisa berpikir dengan benar, dan ketika seseorang memahami kebenaran atas apa-apa yang merupakan hukum ini, ya, dan ketika sejumlah pikiran itu dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar, itu warnanya konstruktif, harmonis, damai, maka kemudian ya, kekuatan magic dari bawah sadar ini akan merespon, dan tentunya akan membawa hasil dalam kondisi-kondisi yang harmonis, lingkungan yang menyenangkan, dan apa saja yang merupakan hal terbaik dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika Anda mampu melakukan kendali atas proses-proses berpikir, Anda artinya sudah dapat menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar Anda untuk menyelesaikan problem apapun, kesulitan apapun. Syaratnya mudah, asal berpikir positif saja. Berpikir positif itu artinya kita memampukan diri kita untuk berpikir selalu positif, dan kita tidak menginginkan yang negatif. Teman-teman, kira-kira begitu. Dengan kata lain, Anda hanya akan secara sadar bekerja sama dengan kekuatan tanpa batas ini, yang merupakan kekuatan omnipoten, kekuatan yang ada di mana-mana. Yang sesungguhnya kekuatan omnipoten ini yang terbentang di semesta raya ini, kekuatan inilah yang sebenarnya mengatur semua hal. Lepas kadang-kadang kita tahu atau tidak sadar soal itu. Nanti lambat laun juga Anda akan tahu hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman, Anda harus ingat, ya, dunia dalamlah, ya, dunia dalamlah. Apa yang saya maksud adalah pikiran, perasaan, orang bilang imagery atau bayangan, atau semacam semacam proyeksi pikiran. Semua itu akan membentuk dunia luar kita ini. Itu munculnya dari dalam, bukan dari mana-mana, dari dalam. Dunia dalam kita inilah yang menentukan bagaimana terjadinya dunia luar ini. Entah sedih, entah bahagia, entah kecewa, entah merana, semua itu ditumbuhkan dari dalam. Karena makhluk manusia itu self-centric sifatnya, berpusat pada dirinya. Oleh karena itu, Anda harus pastikan bahwa dunia dalam Anda ini aman, dunia dalam Anda ini tenang, dunia emosi Anda itu terkontrol dan terkendali. Kalau itu semua terjadi within yourself, di dalam diri Anda, maka sebenarnya dunia luar ini hanya ekspresi yang
merupakan cerminan dalam. Kalau di sini indah, di dalam ini indah, maka situasi di luar kita ini semua akan indah. Bukan luar itu, ya, tapi dalam inilah yang menentukan semuanya menjadi indah. Kalau di luar sana apapun bisa menjadi tidak indah. Itu bergantung bagaimana perspektif Anda melihatnya. Oke, itu beberapa teman-teman untuk menambahin. Dalam banyak video juga saya menjelaskan bahwa memahami dinamika hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar ini buat sebagian orang tidak mudah. Banyak orang juga tidak yakin. Dia potong kompas saja. Lah, ngapain mikir hal yang sulit-sulit begitu? Pokoknya semuanya itu kan sudah ketentuan Tuhan. Saya bilang iya. Ya memang semua itu ketentuan Tuhan, tapi Tuhan itu kan menciptakan semua dinamika ini untuk dipahami. Kalau kita bisa memahami dinamika ini dan semua hukum yang mengatur keadaan ini, itu kan setidaknya lebih baik. Kita bisa menyelesaikan banyak hal dengan cara-cara yang rasional. Tidak yakin buta, tidak melulu kayak kacamata kuda begitu. Teman-teman, itu beberapa hal ya yang saya ingin sampaikan. Memang ya, orang-orang yang skeptik dan nggak percayaan ini agak repot. Artinya kenapa agak repot? Ada istilah, ya bodohnya tak terajari, pinternya pun tak terikuti. Padahal dia cukup hanya menerima ini sebagai sebuah fakta dan kemudian ya begitulah memang hukumnya. Maka kita wajib mengikuti hukum-hukum ini gitu loh. Ya. Ada istilah scientific prayer. Ini kalau diartikan sebenarnya doa saintifik, doa ilmiah. Doa ilmiah itu adalah doa yang mendasarkan kepahaman antara bagaimana bekerjanya pikiran sadar dan bagaimana pula mekanisme pikiran bawah sadar merespon ini. Gitu loh. Memang pikiran sadar manusia itu sebagaimana saya sering katakan di beberapa video, itu hanya menempati persentase sekitar 12-15%. Itu pikiran sadar. Sisanya itu ada di bawah pikiran sadar yang bekerjanya independen. Anda nggak perlu tahu bagaimana caranya, dia akan menyelesaikan sendiri. 85% ini itu langsung terkoneksi dengan energi ilahiyah dan kemudian terkoneksi dengan seluruh atom-atom yang menyusun alam semesta ini. Maka Anda butuh percaya saja di area 15% ini, Anda butuh percaya saja. Kalau Anda sedikit tahu mekanikanya, Anda tahu rahasianya, Anda cukup ikuti saja modelnya. Kalau saya berpikir positif, maka hasilnya positif. Kalau saya berpikir mampu, maka saya jadi mampu. Kalau saya berpikir bahagia, harmonis, damai, sejahtera, maka itu semua terjadi. Bagaimana terjadinya juga nggak urusan Anda. Karena Anda itu hanya wilayah 15%. Otak sadar kita ini hanya wilayah 15%. Itu tidak bisa cukup kuat untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya macam-macam hal itu. Ya, saya pikir pesan video saya kali ini seperti itu. Ingat, kita harus sudah mulai bertanggung jawab terhadap semua apa yang kita pikirkan. Ya, kebiasaan berpikir kita harus kita tinjau ulang kembali. Barangkali selama ini ada kebiasaan berpikir buruk. Anda perlu periksa itu. Atau barangkali kebiasaannya kalau Anda sedang marah, Anda segera saja mencuatkan kata yang sebenarnya kata itu kata buruk, dan itu akan ngefek.
ke bawah sadar Anda. Ingat bahwa sadar Anda itu hanya mampu menangkap. Dia seperti sebidang lahan, benih apapun di sana tumbuh. Anda sebagai seorang pekebun atau pemilik kebun, menjadilah pekebun yang baik. Mudah-mudahan kalau ini Anda lakukan, Anda dari mulai sekarang dan seterusnya akan selalu menanam hal-hal baik di bawah sadar Anda. Dan insya Allah karena itu hal baik tumbuh di lahan yang baik, maka itu efeknya akan menjadi baik di dalam kehidupan dunia nyata Anda ini. Dunia luar ini namanya the world without. Ya, dunia dalam itu disebut dengan the world within. Itu istilah yang sering kepake. Teman-teman, mudah-mudahan pesan video ini cukup kuat Anda bisa pahami. Memang ini tidak lengkap, tapi saya akan sering terus mengupdate hal-hal seperti ini, sehingga nanti akan ada potongan-potongan pengetahuan yang merupakan mozaik kecil-kecil yang pada akhirnya Anda bisa susun itu, macam-macam mozaik kecil-kecil itu menjadi sebuah pemahaman yang lengkap dan konkret. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya telah menyita waktunya. Selamat menjalankan aktivitas pada hari ini. Dan akhirul kalam, jangan lupa mensubscribe video saya ini kalau emang Anda belum pernah. Tapi kalau sudah pernah subscribe ya tidak usah. Kalau Anda sudah pernah subscribe, kemudian Anda tekan lagi subscribe-nya, sama dengan Anda membatalkan subscribe Anda di awal-awal tadi Anda batalkan. Jadi ini kurang baik. Ya, sekali Anda lakukan subscribe sudah sekali saja. Kecuali kalau like. Anda setiap nonton video saya itu yang baru Anda berikan like. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Teman-teman sekalian, saya pikir itu tidak ingin mengambil waktu Anda lebih lama lagi. Usikum wa nafsihi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.